Virus kuning memang penyakit yang sangat bandel juragan. Karena sangat sulit disembuhkan dengan obat atau pupuk. Juragan tanam cabai di musim hujan pun bisa terserang virus kuning. Apalagi ketika musim kemarau, serangan bisa lebih parah. Juragan pernah dengar tidak, pupuk atau obat antivirus? Kalau yang belum pernah dengar dan lihat, saya kasih paham macamnya. Antivirus tanaman untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh virus. Bekerja dengan mengaktifkan patogenesis relatif protein tanaman untuk melemahkan dan menghilangkan virus yang menyerangnya. Dan aktor 9 mengandung bahan aktif hidroksida benzoat 10 gram per liter dan ZNO 5 gram per liter. Yang akan masuk ke sistem jaringan tanaman dari atas ke bawah dan sebaliknya. Aktor 9 mampu bertahan dalam jaringan tanaman sampai tanaman mati, sehingga selalu memberikan perlindungan pada tanaman. Harga antivirus ini untuk kemasan 100 ml, sekitar 100 ribuan. Juragan bisa mulai aplikasi antivirus ini umur 10 HST dengan dosis 1-1,25 ml per liter. Gunanya sebagai pencegahan dengan interval aplikasi 10 hari sekali. Sedangkan untuk mengendalikannya, gunakan dosis 2-2,25 ml per liter, berikan setiap 5 hari sekali, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, cukup 15 hari sekali, sebanyak 3 kali juga. Jenis bioantimikrobial yang berguna menekan perkembangan Gemini virus di tanaman cabai, tomat maupun tembakau. Feroci bekerja dengan menstimulir klorofil pada tanaman. Sehingga, daun keriting dan kuning bisa ditekan. Perkemasan 250 ml Feroci, kisaran harga 78 ribuan. Lebih murah dari aktor 9 tadi, hanya saja kandungan Feroci ini masih tanda tanya. Karena tidak dicantumkan dalam deskripsi kemasan. Untuk dosis pemakaian, cukup 2 ml per liter, bisa dicampurkan dengan pupuk, fungisida maupun insektisida. Masuknya pupuk organik cair, namun lebih sebagai bioprotektan. Yang akan memberikan perlindungan tanaman dari hama maupun penyakit, seperti virus, layu, antraknosa dan lainnya. Mengandung bahan aktif, monoterpen, limone, pinene, linalool, dan mirsene. Serta alfa-terpineal maupun enzim lainnya. Biovertivort bekerja secara sistemik, masuk ke dalam jaringan tanaman, terutama bagian daun. Bahan aktif tadi akan menghentikan replikasi atau perkembangan dari virus yang sudah masuk ke jaringan tanaman. Sehingga gejala virus bisa dihentikan dan dikurangi. Dosis anjuran pupuk ini sekitar 0,75-1 ml per liter untuk gejala awal belum disertai daun kuning. Dan untuk gejala ringan sampai sedang, berikan 1 hingga 1,5 ml per liter dengan interval semprot 3-4 hari sekali. Sedangkan daun keriting disertai kuning, dan kategori gejala sedang, berikan 2 ml per liter. Yang disemprotkan, setiap 3 hari sekali, bisa juga dengan menambahkan pupuk Vertivort tutup kuning. Tidak hanya untuk antivirus, pupuk Biovertivort juga bisa sebagai antipatek dan anti layu. Kemasan 250 ml, sekitar harga 125 ribuan, cukup mahal juga juragan. Mengandung hara makro, mikro, dan senyawa organik. Seperti nitrogen, fosfat, kalsium, kalium, zinc, tembaga, mangan, kobalt dan besi. Serta mengandung unsur C organik dan mempunyai pH larutan 7,2. Harga pupuk ini hanya sekitar 20 ribuan saja per kemasan 100 ml.
Anjuran dosisnya cukup tinggi, yaitu 1 tutup botol untuk 1 liter air. Dan untuk 1 tangki sprayer 15 liter air, maka butuh 15 tutup botol. Mungkin kalau ditakar, bisa 1 botol pupuk ini. Dalam bentuk tepung, per kemasan isi 5 gram Anvi dibanderol harga 25 ribuan. 1 bungkus Anvi ini bisa untuk dilarutkan dalam 100 liter air. Mengandung botanik acid sebagai senyawa antivirus tanaman. Bisa untuk menghambat penyebaran virus, serta memulihkan sel jaringan yang telah rusak. Dan yang utama, untuk meningkatkan daya tahan tanaman dari hama penyakit. Pemakaian Anvi ini bisa untuk jenis tanaman cabai, padi, terong, semangka, tomat, melon kacang panjang, dan jenis tanaman lainnya. Kandungan bahan aktifnya sama seperti jenis Aktor 9. Yaitu hidroksibenzoat 10 gram per liter, dan ZNO 5 gram per liter. Harganya lebih mahal, kemasan 100 ml saja, sekitar 200 ribuan. Gunakan dosis 2 ml per liter, yang bisa diberikan mulai umur 10 HST, dengan interval semprot, 10 hari sekali. Bisa sebagai pencegahan dan pengendalian virus kuning resiko rendah. Pemakaiannya bisa dicampur dengan fungisida, insektisida dan pupuk. Kecuali pupuk nitrogen, baiknya juragan hindari dulu, agar proses pemulihan lebih cepat. Juragan bisa gunakan salah satu dari 6 produk ini untuk usir virus kuning di tanamannya. Sebenarnya 6 produk ini rata-rata bekerja dengan meningkatkan daya tahan tanaman. Kalau imun meningkat, maka tanaman sakit bisa cepat pulih. Karena proses penyerapan pupuk lain jadi lebih maksimal. Sebelum aplikasi produk ini, tentu juragan musnahkan dulu penyebab datangnya virus kuning. Yaitu dengan mematikan hama vektor, tentu memberikan penyemprotan insektisida. Kombinasikan insektisida kontak dan sistemik, agar hama cepat mati. Kalau sudah mati, tentu saja penyebarannya menurun. Ditambah lagi, imun tanaman meningkat, akibat produk antivirus ini. Namun jika gejala virus kuning sudah sangat parah, menyembuhkannya akan sulit. Maka cara ini lebih diutamakan sebagai pencegahan, sekaligus mengendalikan gejala virus, skala ringan sampai sedang saja. Akan lebih efektif lagi usir virus kuning, dengan pemakaian benih unggul yang tahan virus. Tentu jadi poin sendiri dan mengurangi potensi terserang virus kuning. Jadi pupuk antivirus ini jarang digunakan petani. Mereka lebih suka mengendalikan hama vektor, menggunakan bibit unggul, dan pemupukan yang tepat. Atau normalnya lebih suka mencegah daripada mengobati. Kalaupun juragan mau gunakan salah satu dari 6 produk ini, boleh-boleh saja juragan. Untuk mengobati gejala virus yang ringan-ringan saja, terutama hanya daunnya yang mengeriting. Semoga selalu memberi inspirasi juragan dalam merawat tanaman cabenya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya.